Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi sahabat Hizbul Waton dan warga Muhammadiyah, ataupun mungkin teman saya yang menyaksikan ngobrol bareng Kuartir Pusat Hizbul Waton yang kali ini akan bersama Ramanda Edi Prajaka yang akan mengurai tema mengatasi kenakalan remaja di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum acara dimulai, ada baiknya dari Ramanda Edi ini menyapa dari rekan-rekan yang sudah menyaksikan ngobrol bareng ini. Oke, assalamualaikum para sahabat semuanya. Ya, salam Hawi Ramanda Edi. Ya, salam Mawi. Sebelum mulai, sahabat HW ada misalnya ingin baca biodata dari Ramanda Edi, nanti bisa dibaca di kolom komentar, nanti akan saya kirimkan. Nah, sedikit saya sampaikan terkait biodata Ramanda Edi ini, yang pertama selain dia Ketua Bidang Kuartir Pusat Hizbul Waton, beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling DIY ya, Ramanda ya. Ya, yang koordinator di sekolah dan juga guru bimbingan konseling di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta ya, Ramanda ya. SMA Negeri 5. SMA Negeri 5. Negeri 5 Yogyakarta ya, Ramanda ya. Iya. Nah, nanti apalagi ketika sudah jadi guru BK itu kan sudah berpengalaman menakali kenakalan di sekolah ataupun di luar itu gitu. Nanti akan mungkin bercerita banyak mengenai kenakalan remaja gitu. Mungkin apakah teman-teman sudah membaca ini biodata? Nah, sembari banyak yang bergabung, mungkin alangkah lebih baiknya kita mulai karena ini ya misi HW itu kan tepat waktu gitu dan dapat dipercaya. Nah, itu salah satu menjadi komitmen HW. Nah, komitmen itu diwujudkan juga live dengan tepat waktu gitu. Mungkin yang pertama akan dimulai nanti paparan dari Ramanda Edi bagaimana kaitannya permasalahan remaja saat ini, apakah di masa pandemi ini meningkat atau bagaimana gitu, Ramanda? Iya. Terima kasih Rakanda Edi yang telah meminta saya dan terkait dengan materi yang nanti kita akan sampaikan. Dan sebelumnya salam HW, salam sehat selalu, jaga kesehatan dalam pandemik ini. Perlu kita senantiasa harus menjaga kesehatan yang jelas. Terkait dengan tema yang disampaikan, dinamika remaja atau kenakalan remaja di masa pandemi ini, sedikit nanti akan saya bercerita, dan ada beberapa kasus yang di mana ada sebuah kejadian, namun kejadian itu harus bagaimana nanti kita akan sampaikan secara detail. Para pemirsa yang sangat kami hormati, pada kesempatan nanti ini bercerita terkait dengan permasalahan remaja, di mana sebenarnya permasalahan remaja ini berlatar belakang terkait dengan etika sebenarnya. Sebenarnya kalau kita memahami kaitan dengan etika, bagaimana kita beretika, maka sebenarnya hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya kaitan dengan dinamika permasalahan remaja atau anak atau belum anak yang jelas belum dewasa ya. Kalau dewasa kan kita sudah bisa berpikir secara arif dan bijaksana gitu. Namun karena masih remaja, dan remaja itu konteksnya dia masih mencari sebuah jati diri, bagaimana sih saya itu
Sehingga di dalam dinamika dalam mencari jati diri itu remaja kadang salah persepsi bagaimana memahami itu. Jadi apa yang dia lakukan dia merasa benar, apa yang dia lakukan inilah saya kan gitu. Dan kemudian orang tidak perlu kemudian ikut campur dengan saya seperti itu. Kadang-kadang remaja berpikir seperti itu. Nah, yang terjadi di dalam masyarakat ada beberapa waktu terakhir ini ada seorang remaja di daerah Bandung kalau nggak salah, kemudian membuat sebuah kegiatan di mana sebenarnya kegiatan awalnya itu kelihatan bagus, kelihatan sosial, kelihatan membantu di dalam kepada masyarakat gitu. Ternyata hasilnya sebaliknya kan gitu. Jadi memberikan sebuah bingkisan, tapi bingkisannya itu ternyata isinya itu sampah gitu. Jadi kata memberi itu bagus, tapi ternyata kemudian dimanfaatkan sesuatu hal yang kemudian tidak pas gitu. Jadi ya kalau bahasa kulinya sekali ngepeng kan gitu kan. Jadi memberi sesuatu hal, memberi itu bagus, tapi memberi kemudian sebuah ejaan itu kemudian sesuatu hal yang etikanya tidak bagus. Ini sesuatu hal yang dimana hal-hal yang di masa pandemi ini kita harus, orang yang pada kesempatan ini kesulitan, orang pada kesempatan ini dibatasi dengan gerak, orang pada kesempatan ini diminta untuk selalu diam di rumah, stay di rumah, jaga kesehatan. Dengan demikian kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kaitan dengan pendapatan, kaitan dengan sesuatu yang dia dapatkan. Jadi orang yang sudah nggak punya kemudian diberikan seperti itu secara tidak langsung, wah terima kasih, ternyata hanya sebuah lelucon nemu. Ini sesuatu yang permasalahan ya, maksud saya begitu. Kemudian lagi saya lihat kalau nggak di IG atau di YouTube itu kemudian dia minta maaf gitu loh. Kami saya minta maaf gitu. Ternyata minta maafnya bohong gitu. Sesuatu hal-hal yang kemudian permasalahan-permasalahan itu sebenarnya tidak perlu kemudian harus dilakukan. Sesuatu yang baik kemudian harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik kan begitu. Ini yang terjadi. Kemudian ada lagi juga beberapa kasus yang di daerah Jakarta misalkan ada beberapa yang kembali lagi. Pada waktu terkait dengan pandemi ini orang harus stay, harus istirahat. Gitu. Ternyata ada sebuah sekumpulan anak, kemudian nongkrong sampai jam 3 malam kan begitu. Kemudian sampai kemudian diperingatkan oleh masyarakat, kemudian ditangkap oleh polisi kan begitu kan. Pada waktu proses kebetulan kami mengikuti dan kami datang ke polsek itu kemudian ada juga yang kemudian memanfaatkan ini sesuatu. Dia sekelompok, dia bertongkong ria dengan ada senjata tajam lah katakan gitu. Kemudian saat kemudian diinvestigasi dikorek oleh polisi, dia kemudian ngaku namanya ini, tapi kemudian menyebut nama orang lain. Kemudian menyebutkan nama orang tua dengan nama lain dan juga sekolah orang lain. Nah ini, sehingga secara tidak langsung dia berdampak negatif pada orang lain, bahkan pada institusi. Kan. Sekolah X misalnya disebutkan gitu. Secara tidak langsung sekolah X itu kemudian jadi jelek seperti itu. Kan. Jadi sikap-sikap seperti itu sebenarnya tidak perlu dan tidak perlu meski dimanapun kan gitu. Jadi pada waktu kami bertanya, kami bertemu dengan Kanit Reskrim pada waktu di Polsek Kota Gede gitu, sampaikan kita bertanya, ternyata siswa ini dan kemudian ada siswa, kemudian ada alumni. Kan. Jadi ini hal-hal yang harusnya di bulan kebetulan ini di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan lagi-lagi di suasana pandemik ini kita harus kemudian sesuatu yang harus kita tampilkan kita bagus, kita tampilkan harus sesuatu hal yang
apa namanya, jangan kemudian memicu permasalahan-permasalahan apa namanya yang lain di sosial gitu. Ada lagi permasalahan yang kemarin muncul beberapa saat kemarin itu. Jadi ada sekelompok pemuda kurang lebih sekitar belasan orang gitu, membawa senjata tajam gitu kan, kemudian membawa miras, kemudian dan dia melakukan itu karena ditantang oleh sekolah yang lain, ejek-ejekan dalam apa namanya dalam dunia sosial media atau dunia maya, saling ngejek, kemudian terjadilah deal, kemudian mau melakukan aksi tawuran atau berkelahian gitu. Diejek, dipancing. Gimana sih sekarang itu sebenarnya di masa yang seperti ini kan gitu kan? Jadi bulan puasa lagi, pandemik lagi kan begitu kan. Harusnya ya kita lebih bisa mengontrol diri, bisa apa namanya introspeksi. Oh, saya harus bagaimana? Jadi kasus yang terakhir itu bawa pedang, bahkan pedangnya bukan main, panjang-panjang sekali. Kemudian ada apa namanya juga minuman keras gitu. Nah ini sesuatu yang gimana sih remaja itu sebenarnya kan gitu kan. Jadi setelah kemudian ditanya, kemudian diinformasikan bahwa saya ini kami ditantang dengan ini. Nah ini sesuatu yang perlu dihati-hatikan. Lagi-lagi dalam dunia yang sekarang ini, dunia yang sangat bebas untuk bicara, dunia bebas untuk menyampaikan informasi kan begitu kan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan tapi berdampak pada orang lain. Yang kita lakukan berdampak kepada institusi misalkan. Saya menyebut misalkan saya sekolah X gitu. Secara tidak langsung, kemudian kalau saya melakukan sesuatu hal yang negatif, maka muncullah kemudian di grup atau di apalah gitu muncul namanya ini sekolah di ini kan gitu kan, dengan diketahui membawa senjata tajam, kemudian membawa apa namanya minuman keras kan gitu kan, menyebut kata kemudian identitas sekolah X itu secara tidak langsung membawa menjelekkan, meskipun itu alma mater atau sekolahnya kan gitu kan ditanya kan gitu kan, publikasikan gitu. Dan sehingga sesuatu hal yang kita kerjakan ini apa namanya, apa yang kita kerjakan sekarang ini sebenarnya dampaknya tidak hanya kepada kita, tidak hanya pada kita, tapi kemudian kepada orang lain, bahkan kemudian menyakiti orang tua kita, menyakiti ibu kita, bapak kita yang namanya tercemar kan, harus kemudian datang ke kepolisian ditanya ini kan gitu. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya buat remaja itu tadi awal kami samanya bagaimana dia mencari sebuah jati diri ya, jati diri yang positif lah, cari sesuatu yang positif. Tapi kemudian banyak yang kemudian terlibat kan. Kalau misalkan ya alhamdulillah sih kemudian di masa pandemik ini tidak kemudian atau di Ramadan ini tidak sebesar kegiatan-kegiatan atau pelampiasan anak yang kelebihan energi yang lebih tidak begitu banyak, hanya beberapa permasalahan kan begitu kan. Tapi yang perlu kita sadari semuanya, sahabat semuanya, pemirsa semuanya, di masa ini kita harus sekali lagi kita harus mawas diri. Apa sih harus yang kita kerjakan? Jadi sesuatu hal yang kita lakukan, atau kalau bahasanya orang apa namanya, orang di Jogja itu klitih, membawa senjata tajam kemudian bacok, sesuatu yang itu Mas Andi. Jadi kadang-kadang apa yang dilakukan itu semuanya hanya untuk sebuah gengsinya, apa namanya, sesuatu hal yang ya merasa dirinya saya hebat gitu loh Mas Andi. Jadi dia lakukan, tapi kemudian kalau sudah ketahuan gitu ya tertangkap lagi. Bahkan saya pernah melihat sendiri Mas Andi. Pada waktu anak itu kemudian melakukan perilaku seperti kemudian ketangkap polisi pada waktu itu, menangis, nangisnya seperti anak kecil itu, sehingga sebenarnya apa yang dia lakukan kemudian akibat ataupun kemudian dia takut seperti itu nggak nyambung. Harusnya kalau dia lakukan itu kan dia berani kan, itu nangis seperti masya Allah kan gitu kan. Kasihan lagi orang tuanya harus meminta, harus kemudian minta maaf, kemudian menangis kan, harusnya orang tua nggak seperti itu kan gitu. Nah,
Jadi yang dilakukan, masya Allah kan begitu kan. Ada yang kemudian melakukan sesuatu yang penting bacok kan gitu. Yang penting bacok. Kalau misalkan begini, kalau Anda yang melakukan itu kemudian tahu-tahu dibacok orang gimana? Kan gitu kan? Atau kemudian ditusuk kan gitu kan? Sesuatu hal yang kemudian dia mati, apa yang terjadi? Gitu. Nah ini yang terjadi yang sekarang ini, yang fenomena sekarang. Tapi ya memang maaf kalau boleh saya mengatakan ya alhamdulillah masih kemudian ini turun kan, tidak kemudian heboh sebelum-sebelumnya. Tapi kalau bisa baik ini pandemik ini seperti ini, kita harus bagaimana mengantisipasinya dirinya sendiri. Terutama maaf bagi yang remaja, yuk temannya seperti itu disetop, ayo janganlah gitu loh. Ya. Coba Mas Hendy kapan-kapan nanti ikut saya gitu, kalau ada permasalahan itu kemudian diambil gambarnya gitu. Pada waktu dia kemudian ditangkap itu, wah ya Allah, kadang kita melihat kasihan gitu. Tapi kalau melihat kemudian barang-barangnya yang dibawa, mengerikan, bukan main, senjata. Ya, kalau senjata golok yang buatan Ramanda Endro itu, wah untuk boleh sapi kan itu kan, ada yang seperti itu, begitu tajam. Gitu. Makanya, kalau itu kena kemudian bacok bukan main. Nah ini. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan? Nah ini, apa yang harus dilakukan oleh setiap individu atau remaja itu? Bagaimanalah kita remaja itu berada dalam sebuah lingkungan. Remaja tidak bisa kemudian dia berdiri sendiri. Remaja tidak bisa kemudian berpikir, saya seperti ini kok. Remaja atau manusia itu masih butuh orang lain. Sehingga apa yang dia lakukan itu kemudian dia harus paham, oh ini berdampak nggak bagus ini. Ini harus dipahami. Yang kedua terkait apa yang dilakukan itu harus nilainya positif. Jadi misalkan kita persahabatan dengan orang, dengan teman gitu loh. Kita harus saling menguntungkan. Bukan kemudian misalkan saya dengan Mas Andi gitu loh. Yang untung saya aja. Rugi nanti Mas Andi kan gitu kan. Yang enggak, tapi saling diuntungkan. Mas Andi juga atau sahabat ataupun rekan ataupun itu senang, kita juga senang. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya apa yang harus dilakukan oleh remaja? Saling menghormati dan menghargai. Gitu. Satu kata menghargai dan menghormati sesuatu yang harus kita dahulukan untuk bisa kita mendapatkan penghargaan orang lain, kita harus menghormati orang lain, menghargai orang lain, baru kita akan dapat. Tapi kalau kita tidak menghormati orang lain, menghargai orang lain, kenapa kita mau minta dihargai? Nih sesuatu yang perlu. Kalau tidak bisa dihargai atau tidak dihargai orang lain, bukan main. Rasanya itu bukan main kan begitu. Ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, kemudian ini remaja ini tadi kaitan dengan kasus tadi diajak berantem misalkan. Mari kita punya pikiran menghindari prasangka yang buruk, suudon lah. Jangan suudon lah, sudahlah dipicu seperti itu. Ini hanya mau seperti itu kan? Ayo udahlah, enggak usah. Jadi mari kita kembangkan dalam diri kita, persepsi kita, pikiran kita itu jangan kemudian berpikir selalu negatif. Seperti kalau seperti itu ya udah, kan misalnya itu negatif, cari yang positif aja. Sesuatu yang kemudian beranggapan jangan kita selalu memikirkan, mau gelut ini kan, berarti negatif kan. Sudahlah, kalau memang dirancang ke sana ya sudah nggak ya. Dan yang berikutnya seorang remaja khususnya di dalam untuk bulan Ramadan khususnya kemudian di pandemik ini pasti ada sesuatu yang kita itu berbeda. Sesuatu yang kita pasti berbeda. Tapi perbedaan itu kemudian jangan kemudian kita menjadi sesuatu yang membenturkan kemudian jadi masalah. Jadi misalkan Mas Andi punya pemahaman seperti ini, sepertinya sudah. Tidak usah dipertanyakan. Membawa kita sesuatu yang kita menjadi arif. Kalau kemudian kita harus lurus, maksudnya bukan lurus, pandangannya orang itu dengan kita sama, menjadikan kita tidak begitu kemudian kita memiliki pengetahuan yang lebih. Tapi dengan perbedaan itu kita
Yang kadang orang berikutnya, yang kadang orang itu sulit itu kadang orang itu memberi nasihat, Mas Andi. Jadi sahabat yang baik itu ya kalau ada orang yang misalnya saya mau diajak berkelahi gitu. Akhirnya ada orang lain yang kemudian jangan gitu loh Mas Andi. Itu hanya pancingan loh. Lagi-lagi ini bulan Ramadan, lagi-lagi ini pandemi, ini nggak boleh. Nanti kalau kita keluar kita seperti ini. Ada sesuatu hal yang perlu kita sebagai teman, sebagai remaja, punya teman remaja, kita bisa memberikan nasihat. Kemudian ini Mas Andi yang mau sedikit saya sampaikan di dalam ini juga. Bagaimana kita dari masalah remaja ini dari tadi di Bandung kejadian itu, di Jogja seperti itu, kemudian ada beberapa daerah ada kejadian, kita harus memahami namanya prinsip, kita harus prinsip bergaul itu bagaimana, kan gitu kan. Nah, prinsipnya ada beberapa. Yang pertama hak. Jadi sebuah sobat itu hak yang bukan kemudian kita layak kita menuntut, tapi juga jangan sampai kita kemudian meninggalkan kewajiban. Jadi sesuatu yang saya hak itu seperti ini, tapi lakukanlah kemudian sesuatu yang kemudian kewajiban kita apa gitu loh. Jangan hanya menuntut hak. Misalkan pada orang tua juga hak orang tua memberikan fasilitas anak-anak, tapi kemudian kalau pada waktu seperti sekarang ini orang tua baru kemudian tidak punya penghasilan, kan gitu kan? Kemudian bagaimana kemudian harusnya kemudian kewajiban anak membantu orang tua. Nah, ini. Kemudian prinsip lagi yang berikutnya terkait dengan pergaulan, tertib dan disiplin. Dalam melakukan sebuah aktivitas orang kita itu harus disiplin. Jadi mementingkan, jangan kemudian hanya mementingkan pribadi kita sendiri, tapi harus juga mementingkan orang lain. Kemudian mementingkan kalau bisa ya mementingkan orang banyak. Yang berikutnya sedikit, masih berapa menit Mas Andi saya sampaikan? 8 menit lagi Ronda. Siap. Jadi yang berikutnya yang saya sampaikan terkait dengan prinsipnya bergaul remaja itu senantiasa menjaga sopan santun. Ini Mas Andi, sopan santun. Kata sopan santun kelihatannya mudah, tapi dilakukan oleh anak-anak ini sekarang nggak tahu saya gimana ya. Dulu itu kalau misalnya kita ketemu dengan orang tua di jalan atau apa, misalnya kalau bahasa Jawa derek langkung, kalau bahasanya ya permisi kan gitu kan. Enggak, sekarang sembarangan aja dia lewat, cuek saja. Ada orang atau tidak enggak cuek ini. Jadi sopan santun bisa sopan santun di masyarakat, sopan santun dengan orang tua, sopan santun dengan adiknya kan harus diterapkan kan gitu lah. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya dari kata sopan santun berikutnya itu bersikap sederhana. Jangan merasa saya orang yang kaya misalnya. Saya yang punya pendidikan, kemudian saya pamer sesuatu hal. Dan kemudian dia pamer mungkin bisa memicu orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, kan begitu ini. Yang berikutnya jujur, kejujuran. Jadi kalau kita bersahabat, kita bergaul dengan orang, ya mari kita jujur, jangan kemudian kita berbohong. Sesuatu yang kita bicarakan ternyata kita bohong. Nah, gitu. Nah, hal-hal yang tadi saya sampaikan sebenarnya masih banyak ulasan yang mau kalau panjang lebar kita sampaikan, tapi yang pada intinya Mas Andi, di masa pandemi ini seorang remaja harus bagaimana, ini yang perlu. Jadi kegiatan yang kemarin ketangkap jam 3 pagi loh Mas Andi. Jam 3 pagi itu kalau orang di rumah mau menyiapkan sahur kan gitu kan. Tapi dia harus berkumpul lah ini loh. Harus berkumpul. Bagaimana kemudian sekali lagi kalau bisa sedikit saya simpulkan dari tadi permasalahan tadi, anak melakukan sesuatu hal yang negatif, akhirnya kemudian orang tua keseret kan gitu kan. Orang tua kemudian minta maaf, dia minta maaf kan. Meskipun yang prank, minta maaf, saya minta maaf ya, nggak gitu kan. Akhirnya juga setelah ketangkap ya apa yang terjadi kan gitu kan. Saya melihat di beberapa di YouTube itu, seperti itu. Jadi orang melakukan sesuatu yang sekarang itu menganggap dia benar, menganggap dia itu saya bisa melakukan sesuatu yang semuanya bisa. Ternyata setelah kemudian dia melakukan sesuatu yang negatif, nah seperti itu. Itu Mas Andi yang
sedikit. Mungkin nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, kita nanti mencoba kita mengembangkan. Begitu Mas Andi. Ya, terima kasih Ramanda. Di segmen pertama tadi udah disinggung bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi dari kenakalan remaja ada karena remaja itu mencari jati diri, kemudian tidak terima dengan ejekan temannya, kemudian setelah itu dendam, terus kemudian diajak berantem. Itu salah satu faktor penyebab dari kenakalan remaja gitu, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah itu. Nah, mungkin yang belum disinggung Ramanda Edi, ini peranan orang tua ataupun pihak sekolah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja gitu. Sejauh ini kan apakah sudah efektif dilakukan gitu? Mengingat Ramanda Edi itu kan juga guru BK sekolah dan menangani kenakalan-kenakalan yang terjadi di sekolah pasti sudah sangat paham gitu. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi memang apa namanya? Di sini orang tua sangat apa namanya? Sangat berarti, tidak ya berarti, tapi sangat dibutuhkan, gitu. Sangat dibutuhkan. Karena dalam pandemi ini ataupun hal yang lain berkaitan dengan remaja itu, bagaimana orang tua itu, peran orang tua itu dengan anak itu lebih kemudian apa namanya melakukan sesuatu hal yang perlu mendiskusikan sesuatu hal yang mungkin anak itu dilakukan. Jadi orang tua bisa kemudian ikut menjaga ini misalkan Dek, Kak atau Mas, jangan kemudian keluar malam, pulanglah kemudian sebelum misa, sebelum maghrib atau sebelum jam 9 misalkan. Minimal dia mencegah sesuatu yang tadi itu. Jadi orang tua berperan aktif kepada anaknya terkait dengan anak-anak yang kemudian suka tongkrongan, kelitian kan gitu. Jadi bagaimana kemudian orang tua kemudian banyak mendiskusikan, banyak, kalau bisa orang tua itu ya apa namanya, ya kalau bahasa sebenarnya bisa mendengarkan. Jadi mendengarkan apa namanya keluhan anak bagaimana sih kan itu. Jadi anak bercerita, kalau kemudian tidak didengarkan oleh orang tua, maka dia akan mencari pelampiasan yang lain, kemudian akan cerita dengan orang lain. Dan sesuatu yang dengan orang lain itu akan hal yang pasti bisa akan terjadi yang negatif. Jadi dengarkanlah, maaf orang tua, mari kita dengarkan orang anak kita. Kalau bisa dengan anak itu, kita sebagai orang tua, bisa sebagai teman, kan gitu kan, bisa sebagai kakak kan gitu ya, sesuatu yang kita dekat sehingga anak itu akan merasa nyaman di rumah kan gitu kan. Ya kalau seperti ini, seperti pandemi gini ya anak, yo kita sampaikan, ini loh nak, ayah misalnya, ibu misalnya, ini nggak punya untuk memberikan ini, sabar ya kan gitu kan. Nah ini yang harus berperan seperti di permasalahan seperti ini, dan khususnya di pandemi ini. Dan sekali lagi berdiskusi lah, mengobrol lah, nanti dibukinlah suasana di rumah itu senang. Kemudian tadi Mas Andi mengatakan bagaimana peran sekolah gitu ya Mas Andi ya. Iya, Ramanda. Sebenarnya kalau di pandemik ini ya, di pandemik ini jelas sekolah sudah menyampaikan kan sekarang ini suasana pembelajaran daring di rumah kan gitu kan. Di rumah artinya sekolah itu memberikan fasilitas memberikan pembelajaran secara jarak jauh. Artinya memang di sampai sekolah ini loh, nak, Anda belajar di rumah saja dengan daring, dengan entah nanti mungkin ada Google Classroom, kemudian ada WA, ada aplikasi Zoom misalkan seperti itu gitu. Jadi sekolah sudah melakukan, dan kemudian terkait dengan ini hal seperti ini, sebenarnya sekolah sudah melakukan pencegahan, kemudian sesuatu upaya supaya anak itu kemudian tidak melakukan, siswa tidak melakukan. Apa salah satunya kemudian ya selalu sampaikan ini, kamu kalau melakukan seperti ini nanti dampaknya seperti sekolah mereka. Bahkan ada beberapa sekolah itu kemudian membuat namanya sistem poin, Mas Andi. Sistem poin itu kalau pelanggaran kemudian dia itu nanti dia akan dapat poin berapa kan gitu kan. Tapi dia juga
sekolah juga memberikan apresiasi bagi orang yang prestasi. Ikut prestasinya apa, dia akan dapat poin positif. Kalau poin positif kemudian dia dapatkan nanti dapat beasiswa kan begitu kan. Misalkan dia poinnya misalnya dapat 100 misalkan. Dia nanti akan dapat reward dari sekolah, dapat bebas SPP misalkan. Tetapi untuk yang poin negatif juga ada. Jadi sudah sekolah juga misalnya poin negatif itu kalau Anda sekian 101, Anda harus kemudian mengundurkan diri. Jadi pencegahan yang dilakukan oleh sekolah, pemahaman kemudian sekolah untuk kaitan dengan anak, bagaimana sih anak itu hadir menjadi pribadinya, hadir menjadi pribadi yang baik, hadir menjadi dia mencari ilmu yang kemudian bisa ditransfer dengan baik kan gitu. Dia harus seperti itu. Sekolah sebenarnya melakukan, bahkan maaf nih Mas Hendy, yang kejadian kemarin itu sebenarnya kan itu juga di luar konteksnya sekolah. Tetapi apa yang terjadi? Sekolah juga ikut. Kan gitu kan. Saya pernah beberapa kali mendampingi sampai malam, sampai jam 2 malam kan gitu kan. Jadi sekolah itu, kalau saya sekolah itu hebat. Meskipun itu bukan tanggung jawabnya sekolah dalam kaitan permasalahan, misalkan dia kritis jam sekian, jam 12 malam, jam 3 malam, itu kan sudah bukan masalahnya sekolah kan gitu. Tapi apapun, teman-teman seorang pendidik, teman-teman guru itu bukan main, ya sudah, meskipun ini bukan tugas saya, ini tetap saya, kan gitu kan, tetap apa yang kita lakukan itu Mas Andi. Jadi peran orang tua, peran sekolah terkait dengan permasalahan seperti itu Mas Andi. Ya. Iya Ramanda. Mungkin sembari menunggu dari sahabat Pandu HW yang belum mengirimkan pertanyaan, mungkin disinggung juga Ramanda. Sebaiknya bagaimana kader Pandu Hizbulaton ini berperan agar terlibat aktif sehingga mengurangi kecenderungan kenakalan remaja gitu Ramanda? Atau mungkin mengajak untuk yang remaja yang nanti nakal ini untuk berbagi atau bagaimana Ramanda? Ini bagus pertanyaan Mas Andi. Jadi menjadi seorang pandu HW kan, remaja kan, bagaimana dia mewujudkan dari jiwanya seorang pandu. Jadi kalau jiwa seorang pandu itu baru jiwa pandu itu jiwa menolong, jiwa menghargai, membantu orang lain. Kemudian bagaimana dia seorang jiwa pandu itu kemudian ikhlas menolong, jelas ikhlas melakukan sesuatu hal itu dengan ikhlas. Tapi kemudian juga jiwa pandu itu memberikan sebuah bantuan atau itu terukur gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya membantu, tapi membantu itu dampaknya nanti negatif, pasti seorang pandu akan akan mengganti enggak melakukan kan gitu. Jadi kata terukur itu sesuatu yang pasti positif. Jadi dimanapun nanti saya melihat kadang-kadang banyak teman-teman pandu Hizbulaton ya melakukan sebuah aksi yang kemarin ada, kemudian melakukan sesuatu hal memberikan sebuah bingkisan. Jadi pandu yang kemarin jiwa pandu Hizbulaton yang dia pada waktu kelas 12 kemudian dia diumumkan pengumuman kemarin, kemudian dia memberikan membagi bingkisan, membagi untuk untuk berbuka. Ini sesuatu yang ini bagus. Ini sesuatu yang menarik dimanapun kemudian dia ikut. Jiwa-jiwa pandu para pandu Hizbulaton yang sekarang ini juga berkecimpung dalam penanganan pencegahan pandemi ini. Banyak sekali Mas Andi. Saya lihat hebat ini. Saya kalau semuanya orang, tidak hanya kemudian yang dipandu Hizbulaton misalnya melakukan seperti itu semuanya, insya Allah semuanya akan terkendali dengan baik, kan gitu kan. Jadi perannya akan kelihatan di dalam masyarakat, jelas, dan masyarakat akan mengucapkan terima kasih kan gitu. Saya lihat di beberapa pojok kemudian memberikan masker kan gitu kan, memberikan masker kan. Tapi kita sekarang nggak pakai masker ya Mas Andi, tapi karena jauh nggak apa-apa kan itu di rumah. Tapi kalau di luar harus pakai masker Mas Andi kan begitu Mas Andi. Sehingga
ini apa namanya, kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan. Kemudian kemarin juga kami lihat teman-teman apa namanya Siluwaton dengan di Kuarpus yang memberikan sebuah apa namanya kemarin tuh HW berbagi ya Mas Andi ya. HW berbagi membagikan apa namanya 1000 bingkisan termasuk juga 1000 masker. Nah, ini sesuatu yang kuartir pusat memberikan contoh ini loh. Ah, ini yang harus dilakukan. Luar biasa Mas Andi. Menurut saya sesuatu hal yang perlu diitibai, perlu dicontoh, sesuatu yang hasanah kan gitu, perlu dicontoh sesuatu yang positif gitu Mas Andi. Ini Ramanda, sudah ada yang bertanya Ramanda, saya bacakan dulu. Iya, Ramanda. siap. Oke, siap, silakan. Dari @al Faratri Official dari Keluarga Bekasi Ramanda, yang ingin ditanyakan bagaimana memberitahu kepada adik yang kadang sulit untuk diberitahu gitu Ramanda. Oke. Itu masih solusinya bagaimana gitu Ramanda. Ini sebuah dinamika di rumah kan gitu kan. Jadi adik, kakak yang begitu. Jadi bagaimana sih kadang ada adik yang dikasih tahu. Memang kalau apa namanya memberi informasi, menasihati di rumah itu lebih berat daripada kemudian menasihati orang di luar. Ini mau tak sampaikan pada yang dari Bekasi ya Mas Andi ya. Iya Ramanda. Jadi bagaimana apa namanya Rakanda atau anu ya Putri atau anu Putra tadi yang tanya tadi Putra Ramanda. Kakak ya tadi ya Mas Andi ya. Oh Putra enggak. Jadi gini, kalau kita punya adik kita di rumah, kita tidak bisa kemudian menasihati itu dengan sebuah pressure keras. Tidak bisa kemudian seorang anak ataupun adik terutama itu, oh, kamu seperti ini, pasti dia akan enggak. Tapi cobalah didekati, diajak ngobrol kan gitu. Jadi dibuat senyaman mungkin dan kemudian pada waktu memberi nasihat itu tidak kemudian kamu itu loh, kamu nggak boleh loh, jangan. Tapi dekati dulu, ngobrol dulu, dikasihkan sebuah wawasan. Saya juga pada waktu kami berbincang-bincang, saya mengatasi dengan anak didik kami yang dulu-dulu itu kami dekati. Saya ngajak ngobrol bahkan. Kalau dulu ini saya hanya menjadikan ilustrasi saja. Pada waktu saat ada pelanggaran kemudian di sekolah, kemudian kami ngobrol, ya tak ajak ngobrol, tak hukum dulu, suruh lari, kemudian tak ajak ngobrol di warung kopi, kita bercerita di situ. Artinya apa yang masih kata pendekatan. Jadi pendekatan menasihati itu jangan kemudian dengan apa namanya menasihati enggak boleh, jangan begitu, enggak. Lagi-lagi mungkin masa anak di umur sekitar apa nama remaja, SMA, SMP, sulit. Enggak, saya enggak mau gitu. Enggak gini kok saya. Pasti seperti itu. Tapi coba dekatilah. Anda bisa menjadi kakak, yang jelas sudah kakak. Anda menjadi seorang teman curhat. Jadi kalau teman curhat itu pasti anak apa namanya adik akan cerita, oh ini kak saya kira ini kak ada masalah ini kan gitu kan. Tapi kalau belum bisa seperti itu sulit. Artinya harus ada sebuah pendekatan yang lebih pendekatan humanis lah kadang begitu, menarik itu. Ada apa sih Dek? Gitu. Ada yang mungkin saya bisa bantu. Kalau kamu kok kayaknya seperti ini, ada apa sih kan gitu kan? Jadi sesuatu pendekatan yang tapi memang kita harus sabar. Kita harus sabar dalam memberikan sebuah nasihat atau kemudian memberikan informasi kepada adik kita. Kita kalau kita kemudian ya adanya hanya kemudian marah, wah saling lagi-lagi kakak adik atau jaraknya itu tidak jauh. Oh jarak jauh aja kadang-kadang juga masih terjadi konflik. Lagi jaraknya yang hanya 1-2 kakak adik, satu tidak ada itu semakin agak. Tapi dari Bekasi tadi silakan pendekatan secara sebagai teman lah, apa sih kan? Insya Allah yang kita berikan itu bisa masuk. Tapi jangan gini,
apa yang kita lakukan sekarang ini kemudian berhasil. Harus bertahap, oh ini belum, ya nanti lagi, kapan lagi. Tapi sekali lagi, jangan kemudian menasihati selalu kemudian yang sama gitu. Tapi bagaimana memberikan nasihat, meskipun itu konfliknya sama, tetapi kita bisa rangkaian kata bahasanya kita agak berbeda. Jangan kemudian langsung enggak, jalan dulu apa, jadi disentuh dulu, baru kalau dia nanti bisa bercerita dengan kita, dia nanti pasti kemudian kita menasihati itu, kemudian kita bisa masuk. Tapi kalau dia masih diem, masih tidak mau, kemudian ini agak susah. Nah, dibuatlah bagaimana cara dia bisa ngobrol dengan santai dengan kakaknya kan. Ini Mas Andi sekilas terkait apa yang mungkin saya dulu juga seperti itu. Saya di sekolahan saya sampaikan, dan anak-anak yang kemudian selalu saya bukan selalu ya, saya dapat seperti itu, bahkan kemudian akan teringat, bahkan suatu ketika dulu itu pernah ketemu dengan saya, Pak, saya terima kasih ya Pak, kalau saya tidak dihukum oleh Pak Edi, kemudian saya diajak ngobrol di warung kopi untuk ini, mungkin saya tidak akan jadi orang kan gitu. Nah, ini sesuatu. Jadi pendekatan lebih keluarga, lebih sahabat, lebih kalau bahasa kemana sahabat ambyar kan gitu ya Mas Andi ya. Begitu Mas Andi. Ini ada pertanyaan lagi, Ramanda. Siap, silahkan ya. Saya bacakan dari Sepulaton UMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramanda, selama di rumah ini kebanyakan orang mungkin merasa jenuh atau bosan gitu, Ramanda. Nah, terutama di beberapa mungkin yang masih stay di kos. Nah, mereka mungkin sendirian gitu, Ramanda, jauh dari keluarga dan juga bosan. Bagaimana mengatasi hal ini gitu, Ramanda? Wah, ini bukan main. Ini sesuatu hal yang dia harus mengalahkan egonya, bukan main ini. Jadi memang dia stay sendiri, dia di kos sendiri, bagaimana dia pasti jenuh. Siapa yang kemudian itu berpikir, maaf, ini Mas Andi saya atau yang dari Universitas Negeri Universitas Muhammadiyah Malang ya, dari Malang. Saya tungi jempol 2 kan, kalau bisa 4 atau 5 atau 10 kan gitu. Artinya apa? Teteh seperti itu memang tidak mudah. Jadi orang tadi sampaikan harus stay, tapi wario gini. Jadi memang bagaimana kemudian kita bisa menikmati di rumah itu, lagi-lagi Anda sendiri. Ya, saya paham. Dan saya bisa mencoba, saya ikut merasakan apa yang Anda rasakan gitu. Artinya jenuh sekali. Jadi tapi bagaimana kemudian kita membuat sesuatu hal yang kemudian kita tidak jenuh. Coba Anda lebih kreatif sedikit misalkan. Ada nggak sesuatu hal yang dimana Anda suka, entah itu kemudian Anda kaitan dengan sebuah aplikasi atau sebuah Anda menyukai sebuah misalkan Photoshop atau kemudian Corel atau apalah kemudian, atau video atau apa. Anda coba bermain di sana. Ini tapi ini memang tidak mudah. Tapi membuat sesuatu yang asik itu, kalau kita sudah merasa nyaman di situ, bermain di situ, entah kayak kalau bisa katakan begini, seperti kita orang melihat orang kecanduan game. Dia sendiri aja sudah berteriak-teriak gitu kan. Dia kecanduan, dia asik gitu. Bagaimana kita membuat asik di rumah, buat asik di kos gitu loh, di kos itu. Karena ya kalau misalnya kos itu misalnya hanya lagi-lagi hanya sendirian atau beberapa orang yang interaksinya juga permasalahannya juga berbeda, memang tantangan betul ya, tantangan betul. Tapi sekali lagi tadi sampaikan, bagaimana Anda membuat sesuatu hal kegiatan yang dimana kegiatan itu belum pernah ada, tapi Anda munculkan, kemudian Anda menikmati. Kalau misalkan Anda main Photoshop itu, bagaimana kita belajar misalnya mengedit, nanti kelamaan namanya Photoshop, namanya Corel, kalau Anda bisa bermain-main dengan itu, Anda ahli, ini menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Anda misalnya nanti suka fotografer, Anda bisa mengedit, Anda bisa membuat sesuatu hal yang foto yang biasa menjadi foto yang luar biasa ini. Sesuatu yang belajar kan itu.
sesuatu hal yang di situ asik gitu loh, nanti akan berdampak positif gitu. Jadi kayak kalau Anda jago fotografi, dulu saya bermain di fotografer ya, kemudian membuat namanya wedding book gitu. Bagaimana sih membuat wedding book gitu loh. Oh, jadi nanti kita akan tantang. Nah, di situ kalau Anda akan merasa sesuatu hal yang di mana Anda bisa tertantang untuk melakukan, kemudian Anda nggak bisa, Anda mencoba terus ini. Jadi maaf, kalau mahasiswa saya di UAD sudah semuanya sudah pulang kan gitu kan, sehingga kalau saya tadi merasakan ya sendiri kos, stay di kos ini ya tidak mudah, tapi mari seorang pandu ataupun mungkin Anda seorang mahasiswa pasti Anda mampu untuk bisa menjalankan, dan saya berdoa semoga Anda bisa melaksanakan itu. Tapi sekali lagi, carilah sesuatu kegiatan kreatif yang menantang Anda, sehingga hari demi hari itu Anda tidak terasa Anda di rumah. Hari demi hari Anda melakukan sesuatu hal kreatif, Anda akan tidak terasa, oh ternyata sudah 1 minggu, 2 minggu. Seperti sekarang ini puasanya sudah berapa hari, udah 17 hari, ternyata udah 17 hari Mas Andi ya. Kan tidak terasa kan gitu. Nah, ini seperti itu Mas Andi. Mungkin belum pas apa yang saya sampaikan, tapi carilah sesuatu hal yang dimana dia bisa senang. Atau semester berapa itu saya nggak tahu ya. Kalau misalkan semau semester akhir atau apa ya, cobalah Anda kemudian membuka skripsi atau apa, sehingga Anda punya wawasan. Kan Anda tidak boleh kemudian ke kampus, kemudian di perpustakaan, nggak bisa. Ya itulah, bukalah seperti itu. Memang itu menjenuhkan, jenuh. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita harus sabar kita sabar, dan insya Allah ini nanti tidak lama pandemi ini, dan kita bisa beraktivitas kembali. Begitu Mas Andi. Mungkin ada pertanyaan yang lain Mas Andi, silakan. Izin menyampaikan pertanyaan lagi Ramanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandat, saya dari HW Kabupaten Bogor, izin bertanya. Bogor. Namanya ya. Asniwai Ramanda. Nah, sikap sederhana seperti apa yang dapat diterapkan oleh kalangan remaja secara psikologi masih labil dan tingkat egonya itu masih dikedepankan gitu Ramanda. Sikap yang sederhana, sikap yang gimana tadi? Sikap yang sederhana. Gimana Mas Andi? Sikap sederhana yang seperti apa yang diterapkan saat remaja itu masih labil kondisinya Ramanda. Ya. Dan egonya itu masih menjadi tinggi gitu. Iya, iya, masih dikedepankan gitu Ramanda. Jadi sikap sederhana kita, ataupun sikap ya tidak hanya sederhana, sikap-sikap kita yang harus kita lakukan di masa kita masa yang masih remaja, masih labil gitu kan, yang harus kita lakukan. Sikap sederhana hanya gini aja lah. Kamu minta sakit nggak? Misalkan sesuatu hal katan, Anda minta sesuatu hal dicubit itu, kamu mau nggak dicubit? Enggak, maka janganlah mencubit orang lain. Nah, ada suatu sikap gitu. Jadi artinya apa? Dari di apa yang saya sampaikan tadi, kalau Anda melakukan sesuatu hal itu, kemudian kalau menurut orang lain itu tidak baik, atau menurut kita tidak baik, pasti untuk orang lain tidak baik. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan, kita masuk egois, cobalah kita kemudian mencoba kita berdebat pada diri kita sendiri, sesuatu hal kemudian ini ada namanya apa namanya, kalau biasa plus dan minus, ada pro dan kontra gitu. Bisa berpikir ke sana gitu. Jadi melakukan sesuatu hal, kalau saya melakukan seperti ini, tapi sebenarnya apa namanya, dampaknya apa sih? Dampaknya terhadap kita apa sih? Gitu. Oh negatif, oh saya nggak suka. Berarti mungkin orang lain juga nggak suka. Dan kemudian juga belum tentu loh, hal yang suka kita, orang lain juga suka, belum tentu. Jadi apa yang harus kita kerjakan saudara, ya mari kita belajar yang pertanyaan yang saya sampaikan. Kita mau mendengar. Egois itu kalahnya nanti mendengar. Orang egois itu dia sulit untuk mencoba mendengar.
mencoba untuk mengalah untuk berbicara. Mendengarkan dulu. Nanti ngomongnya nanti dulu kan. Jadi dia mencegah, mendengar, kemudian dia menahan sesuatu hal dia omongan, dia tahan dulu sesuatu hal ini. Nanti akan berdampak positif nanti. Oh iya. Bahkan kalau bisa saya ilustrasikan, Anda nanti akan berdebat dengan banyak orang, tetapi kalau Anda bermain peran dua, maksud saya mau mengatakan tadi ke ego, Anda mendengarkan dan melakukan pendapatnya. Nah, baru setelah itu kemudian Anda simpulkan sendiri menjadi sebuah pendapat sendiri Anda. Anda akan menjadi hal yang bagus, yang luar biasa. Nah, balik kepada Anda tadi mengatakan. Jadi bagaimana sesuatu hal yang harus kita lakukan yang sederhana mungkin sehingga kita itu kemudian bisa egois kita, ego kita bisa agak tertawa. Mas Andi, ego itu boleh loh Mas Andi. Ego, tapi kalau egois nggak boleh. Gitu. Ego harus ada kan, sesuatu hal yang perlu kita inginkan itu harus selalu muncul. Tetapi kalau kemudian ego kita nggak ada, ya ego kita nggak ada, hanya kita ya sudah kita nggak akan kreatif. Tapi artinya ego yang terukur itu jangan kemudian ego mementingkan dirinya sendiri itu. Jadi mari kita lakukan tadi. Kalau menurut saya sih, kalau kata egois itu ya belajarlah mendengar dulu. Jadi mendengar itu Anda akan, saya bisa mendengar gak ya? Ternyata, ini akan perang batin Mas Andi. Akan perang batin, waduh ini pendapat itu salah gitu kan. Tapi mencoba mendengar, nah dari mendengar itu Anda akan tertata. Oh iya, coba, maaf, ini dari yang pertanyaan tadi. Kalau Anda pada waktu emosi, apa yang Anda ucapkan itu belum tentu benar. Maka pada waktu emosi itu kendalikan dulu, jangan dulu ngomong. Karena apa? Apa yang kita sampaikan itu hanya kemudian amarah. Kita sampaikan dulu. Ternyata pikir amarah itu kemudian tidak kontak dengan kemudian akal kita yang positif. Enggak. Pasti yang penting saya melakukan pelampiasan amarah ini. Nah, coba satu saja. Kegiatan apa yang perlu Anda sederhana ya. Anda tolong, Anda banyak kemudian mendengar dan mendengar. Sederhana sekali Mas Andi. Seperti itu Mas Andi, mungkin ada yang lain lagi. Ini Ramanda. Dari @notos_105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramanda izin bertanya dari HW Kwarcap Bumi Ayu. Bagaimana cara menghindari berita hoax di masa pandemi ini? Apalagi kan mereka hanya stay di rumah gitu Ramanda, tidak melakukan banyak aktivitas di luar gitu. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan hanya main HP terus gitu Ramanda. Ya. Pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan kita memang kita sekarang harus banyak belajar bagaimana kita mengendalikan sesuatu berita itu, di mana berita itu bisa disetting. Berita yang salah bisa menjadi benar, berita yang benar bisa menjadi salah, berita hoax bisa menjadi kelihatan nyata, berita nyata bisa menjadi hoax. Apa yang perlu kita carikan? Bagaimana cara mengendalikan? Dari berita itu maka kita cari lagi informasi lagi. Kadang kan transfer di WA, grup atau apa kan sebenarnya berita itu kan sesuatu yang tinggal mengedit saja, mengubah saja. Berita yang dulu bisa saya sebut, ternyata salah, itu hoax kan gitu kan. Jadi kemudian saya siaran di grup, bukan siaran di WA itu yang saya mohon maaf itu beritanya salah kan gitu kan. Jadi sesuatu karena itu setelah kemudian saya baca, ternyata beda. Tetapi ada suatu berita yang kemudian itu real tapi dibuat hoax. Ini loh, ini yang kita harus berhati-hati. Maka telitilah Anda membaca, telitilah Anda mengirimkan sesuatu hal kepada orang lain. Kalau beritanya itu belum jelas, maka jangan diinformasikan. Tapi kalau beritanya sudah jelas, ini sampai
Oleh apa? Saja Anda cari aja Anda. Kan di Google, di apa kan dia bisa mencari. Bahasa akan ada berita-berita hoax dan apa namanya gambar ini ya, settingannya yang real ini bisa kemudian dibuat dengan bahasa yang lain. Nah, ini kan ini. Jadi coba sekali lagi kalau kaitan dengan berita hoax tadi, kendalikan diri, bagaimana Anda membaca literasi, kalau bahasa sekarang literasi, bagaimana literasi Anda, kemudian dari literasi itu Anda bagaimana untuk mengejar itu apakah berita atau benar. Kalau postingan-postingan di beberapa misalkan contohnya misalkan ada berita kemudian yang real itu misalkan kalau kita bisa melihat langsung misalnya di TV itu langsung kita bisa melihat kan gitu kan. Tapi kalau di media online atau apa itu bisa aja saya ngomong seperti ini bisa dipelintir yang lain kan gitu kan. Nah, hingga kejarlah, carilah sesuatu yang berita dari Anda dapat ini, carilah pembanding yang lain. Nah, pembanding itu yang nanti akan menunjukkan Anda berita itu benar, berita itu layak dipahami, dimengerti dan mungkin bisa dijalankan kalau itu sebuah himbauan kan. Ini Mas Andi sekilas jawaban seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Ramanda. Ya. Dari Mafazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pendekatan terbaik apa yang bisa dilakukan agar bisa memberitahu teman sebaya yang bandel untuk tetap keluar rumah, Ramanda? Keluar rumah apalagi kepentingan yang tidak terlalu darurat gitu, Ramanda. Maksudnya tetap keluar atau stay di rumah maksudnya Mas Andi? Tadi kan tetap keluar di rumah. Dia suruh keluar maksudnya begitu? Enggak, dia itu bandel untuk tetap keluar di rumah, Ramanda. Keluar dia rumah. Mau di rumah. Oh ya, ini banyak sekali dan ini terjadi ya tadi karena suasana ini bukan main, ini suasana yang kita memang diuji betul ini, suasana pandemi ini kita semuanya bahkan tidak hanya Indonesia, tidak hanya kemudian Jakarta, Bekasi, Jogja yang tapi semuanya itu diuji dan kemudian rasa jenuh itu timbul pasti itu muncul. Dan kemudian bagaimana kita menasihati kalau boleh saya mengatakan di dalam kalau teori kami di dalam bimbingan konseling itu ada namanya pendidikan teman sebaya, artinya konseling ngobrol dengan teman sebaya gitu. Sebenarnya tapi sekali lagi memang kita tidak mudah sebagai teman itu memberikan sebuah nasihat. Jadi baru akan kelihatan benar sebenarnya kadang-kala karena kadang manusia atau remaja ini dinasihati itu kalau belum dia mendapatkan sebuah pengalaman, sesuatu hal kejadian dia belum akan sadar. Ini konteks pribadi masa perkembangan anak seperti itu memang. Dia memang agak sulit. Jadi baru kemudian kita nasihati baru ada betul kan? Nah, dia baru merasakan. Tapi kalau belum merasakan, enggak loh ini saya nggak pakai helm, nggak apa-apa kok, misalnya seperti itu. Saya juga keluar nggak apa-apa kok. Tapi saya pengen keluar saya kan gitu kan. Nah ini sesuatu yang memang sekali lagi kalau boleh saya mengatakan tidak jenuh-jenuhnya Anda jangan kata menasihati lah. Tetapi kalau menasihati kan kelihatan kita seperti orang yang lebihan gitu. Tapi kita sharing, kita ngobrol, kita berbagi materi ataupun pemahaman kan gitu, seperti ini loh dampaknya kalau seperti ini loh. Jadi tapi kita selalu kalau boleh kalau bahasa Jawanya jangan cuek atau jangan bosan. Nah kalau bahasa Indonesia jangan bosan, terlalu menasihati. Tetap terputus Mas Andi. Iya Ramanda. Oke. Ya, sampai mana tadi saya bercerita ya? Aja. Masih melanjutin jawaban tetap keluar rumah Ramanda. Oke, terima kasih. Masih oke. Jadi tadi teman-teman teman lah, sahabat lah yang masih
bahasanya ya dia masih berkeinginan untuk keluar karena rasa jenuh dan lain. Tapi yang kita lakukan selalu kita jangan kemudian kita putus asa, selalu kita harus memberikan apa namanya berbagi cerita, berbagi apa namanya pemahaman terkait dengan pandemik ini kan itu. Sehingga ya itulah yang harus kita lakukan. Masalah kemudian dia tidak bisa ya kita jangan cuek, jangan jenuh, terus selalu sampaikan saja. Sekali lagi jati diri bukan jati diri. Oh, anak remaja yang baru masa perkembangan mencari jati diri memang agak sulit dinasihati. Kalau kecuali kita sudah klik sehati apa sesuatu yang kita ngobrol gitu itu bisa masuk. Tetapi kalau belum memang agak sulit sekali, agak sulit sekali. Tapi apa yang kita lakukan selalu kita apa namanya pendekatan apa namanya karena kalau pendekatan hanya di rumah seperti ini memang agak sulit Mas Andi atau yang tadi yang bertanya tadi, tapi harus selalu kita sampaikan, harus kita mencoba kita memberikan sebuah wawasan tadi, wawasan kemudian dampak positif positifnya apa. Kalau positifnya hanya kemudian akan pribadinya dia, ego dia aja. Tapi negatifnya apa? Kalau kita kemudian tertular, kita tidak terasa kita tertular. Kita menularkan orang lain lagi kan gitu. Yang paling susah kan kalau kita di masa seperti ini kita sebenarnya kita kena, kita tertular, tapi tidak ada gejala. Ini yang bahaya sekali ini Mas Andi. Jadi mari kita sama-sama dengan teman, dengan sahabat kita ajak ngobrol, kita mencari tadi wawasan kaitan dengan kemarin ada dokter siapa kemarin yang muda itu yang rambutnya di bagaimana kalau kemudian sudah terjadi bagaimana ini perlu disampaikan dampaknya apa cerita-cerita kaitan mungkin disampaikan yang bandel sampaikan aja misalnya kalau Anda kena kemudian Anda masuk di sebuah warung kemudian kita tidak terasa kita megang orang lain megang kemudian megang pasti akan kena semuanya dampaknya pasti negatif. Jadi intinya apa sesuatu yang kaitan dengan kita harus berpikir mudorot apa namanya dan kemudian keuntungan sesuatu hal seperti itu Mas Andi. Ini mungkin pertanyaan terakhir Amanda. Oh, sebelum nanti diakhiri sesi ngobrol bareng kali ini. Ya. Nah, dari Hanes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safarudin dari Warda Denpasar, Ramanda. Oh, Bali. Oh ya, siap. Mau bertanya bagaimana cara menangani agar pemuda saat ini yang terbentur oleh PHK wabah COVID-19 karena rentan dengan masalah kriminal, Ramanda. Iya, iya. Masih, Mas Safarudin di Bali. Wah, masih mengikuti Facebook saya juga ya, Mas Safari itu. Gini, memang ini kita harus waspada. Kita harus apa namanya senantiasa waspada, tapi jangan fobia kalau saya mau mengatakan. Jadi suasana ini pasti akan memicu sesuatu tindakan kriminal banyak di daerah kami juga itu banyak terjadi seperti itu. Kemudian harus ada siskamling, kemudian sampai macam-macam kan begitu kan. Jadi mengantisipasi, tapi kemudian kalau saya mengatakan jangan kemudian kita takut. Jadi kalau misalkan kita bisa ini mungkin HW di di Bali di Denpasar dan macam-macam bisa kemudian mencarikan sebuah dana atau apa bisa berbagian gitu. Itu juga misalnya bisa mencegah kan gitu. Artinya karena ini perusahaan juga kewalahan, ini mau produksi kemudian hasil produksinya juga tidak bisa dilemparkan, tapi kemudian kalau tidak produksi dilempar kemudian pekerjanya juga kami tidak mampu kan, dilema kan gitu loh. Nah apapun kemudian ini menjadi sebuah resiko kita. Ada sesuatu kemudian di PHK, bisa nggak kita kemudian selaku
padu 10 watt. Bisa nggak kita bisa berbagi? Meskipun sedikit, misalnya sedikit, apa sih gitu, sesuatu yang bisa kita berikan kan gitu kan. Meskipun ya kita sendiri mohon maaf juga semuanya kena ya. Tidak hanya kemudian pabrik, guru aja juga kena, pegawai negeri aja juga semuanya kena gitu. Jadi sesuatu hal kemudian kalau ada guru negeri kan sudah dibayar, tapi itu berdampak tetap kan gitu kan. Jadi ada guru PNS kemudian dia bisa mengolah kemudian sehingga kehidupan dia tercukupi, kemudian tapi karena pandemi ini tidak bisa kan berdampak juga. Nah, oleh karena itu kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita membantu teman-teman kita yang PNS, bisa nggak kita mencarikan sebuah kemudian kerjaan yang dimana kerjaan itu dia hanya stay di rumah kan itu kan. Sekarang yang terjadi misalkan kalau baru hebohnya kita membuat misalkan masker, ada beberapa sekarang yang itu baju, ada yang biasa dia membuat kerjaan dia jahit karena nggak ada, kemudian dia jahit masker, itu lumayan gitu, dia lepas dari itu. Ada yang beberapa perusahaan kemudian dia hilang dari, ada. Bahkan sekarang itu namanya tetangga saya itu ada itu punya punya travel itu, kemudian dia 1 bulan kemarin dia rugi 100 miliar gitu, karena mobilnya banyak, nggak bisa jalan. Bagaimana dia harus menanggung gitu. Nah ini, jadi apa yang harus kita lakukan? Tadi yang saya sampaikan, kalau kita bisa berbagi. Yang kedua, dalam rangka untuk mengantisipasi itu, mari kita berjaga keselamatan, kita berjaga di rumah. Tempat saya itu biasanya tidak dikunci, sekarang digembok untuk mengantisipasi aja, supaya jangan terjadi. Ada burung-burung saya yang sini agak cukup lumayan mahal, kalau beli lauk-pauk ya cukup kan gitu kan, ya dimasukkan untuk mencegah. Sesuatu yang kita perlu kita cegah kan gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi di masa pandemi ini seperti ini, jangan kemudian kita fobia, kita ketakutan, jangan. Karena kalau kita sudah takut, maka kita dapat penyakit. Kan gitu loh. Kalau sudah kita penyakit, kita kemudian imun kita kemudian kita jadi drama, kita jadi sakit. Ini Mas Andi, yang sekali Mas Safar, terima kasih atas pertanyaannya kan. Mungkin karena keterbatasan waktu, semua pertanyaan tidak bisa kami bacakan. Apalagi juga ini udah menjelang waktu berbuka. Nah, mungkin saya akhiri sesi ngobrol bareng kali ini bareng Kuartir Pusat 10 Waton. Nah, mungkin apabila teman-teman yang mau mengusulkan tema ataupun ada tema ataupun keluhan terkait ngobrol bareng ini, mungkin bisa disampaikan ke IG-nya Kuartir Pusat 10 Waton @kuarpushw ya. Saya Andi Mafuri selaku pemandu dalam diskusi ngobrol bareng kali ini. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih buat Ramanda Hedi Prajaka. Salam HW untuk semuanya. Salam HW. Jempol.